Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rangga Syaputra dengan NIM 230342441 yang akan bertugas sebagai moderator presentasi kelompok 1 kali ini. Di mana kelompok kami ini akan menjelaskan tentang pengantar Pancasila. Tentunya kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Aziz Dwi Septiano, yang kedua yaitu Muhammad Harisfal, dan yang ketiga yaitu Wira Hakamul Huda. Yang setelah ini akan membacakan materi kali ini. Baiklah, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu kronologi dan urgensi pendidikan Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Materi ini akan dijelaskan oleh Saudara Harisfal. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih pada Rangga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harisfal dengan NIM 230304281. Saya di sini akan menjelaskan konsep dan pengertian dari urgensi pendidikan Pancasila. Yang pertama, konsep pendidikan Pancasila adalah upaya pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi negara dan panduan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan ini dirancang untuk membentuk karakter individu yang memiliki wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan moralitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. 2. Urgensi. Pendidikan Pancasila penting dalam membentuk generasi yang memiliki kesadaran nasional, mampu memelihara persatuan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kebersamaan. Di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi, pendidikan Pancasila membantu mempertahankan identitas kebangsaan dan menjaga stabilitas sosial. Baiklah, materi yang kedua, alasan diperlakukannya pendidikan Pancasila. 1. Pembentukan karakter bangsa. Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk moral, etika, karakter warga negara agar dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Memperkuat kesadaran bangsa. Pendidikan ini membantu meningkatkan rasa kebersamaan dan mengurangi konflik sosial dengan memupuk nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan kerukunan. 3. Mencegah radikalisme dan disintegrasi. Pendidikan Pancasila menjadikan benteng untuk melawan radikalisme, intoleransi, dan disintegrasi bangsa melalui pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai kebangsaan. 4. Pengembangan warga negara bertanggung jawab. Pendidikan ini menanamkan nilai tanggung jawab sebagai warga negara yang menjunjung hukum, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan lagi kepada Rangga sebagai MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Harisfal. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Kemudian yang keempat yaitu dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila, yang akan dibacakan oleh Saudara Wira Hakamul Huda. Kepadanya saya persilahkan. Saya Wira Hakamul Huda dengan NIM 230304245. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu historis. Historis sendiri dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai dasar negara pada tahun 1945. Pendidikan Pancasila telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional sejak Indonesia merdeka untuk memperkenalkan dan mempertahankan ideologi ini kepada generasi penerus. Yang kedua yaitu sosiologis. Dalam konteks sosiologis, pendidikan Pancasila membantu mengintegrasikan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia, sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis. Yang ketiga yaitu yuridis. Yuridis, Pancasila dilakukan sebagai dasar negara pada pembukaan UUD 1945. Pendidikan Pancasila juga diwajibkan dalam berbagai regulasi pendidikan.
seperti UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Kemudian yang keempat yaitu politik. Secara politik, pendidikan Pancasila berfungsi untuk memperkuat kesetiaan warga negara terhadap ideologi negara serta menjaga stabilitas politik nasional dalam menghadapi ancaman ideologi asing atau radikalisme. Kemudian yaitu ada materi tentang dinamika dan tentang tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama, dinamika. Pendidikan Pancasila mengalami berbagai perubahan kurikulum dalam metode pengajaran sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Setiap perubahan politik membawa tantangan baru dalam menanamkan nilai Pancasila. Yang kedua, yang pertama, pengaruh globalisasi. Globalisasi dapat menyebabkan pengikisan identitas nasional, terutama di kalangan generasi muda. Yang selanjutnya adalah perkembangan teknologi. Meskipun teknologi dapat menjadi alat bantu pendidikan, teknologi juga dapat menjadi tantangan dalam menjaga otentisitas nilai-nilai Pancasila di tengah arus informasi global. Selanjutnya yaitu radikalisme. Radikalisme dapat mempengaruhi karena meningkatnya radikalisme dapat ekstremisme merupakan ancaman langsung bagi penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Rangga selaku MC. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Wiraha Kamuludak. Kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Yang terakhir yaitu Pancasila dari Muhammadiyah dalam kronologi Darul Ahli wa Syahadah. Kepada materi ini akan dijelaskan kepada Saudara Ajis Dwi Septiano. Kepada saudara kami persilahkan. Terima kasih kepada Rangga. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Terima kasih kepada Rangga. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aziz Dwi Septiano dengan NIM 230304240. Saya di sini akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu yang kelima. Esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. 1. Esensi. Pendidikan Pancasila merupakan upaya strategis untuk membangun identitas bangsa yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Ini penting agar generasi mendatang memahami jati diri bangsa Indonesia dan tidak terpengaruh oleh ideologi yang bertentangan. Yang kedua yaitu urgensi. Dalam menghadapi tantangan masa depan seperti perubahan sosial, politik, dan ekonomi global, pendidikan Pancasila menjadi kunci untuk mempersiapkan warga negara yang adaptif. Namun, tetap berakar kuat pada nilai-nilai nasional. Yang ketiga yaitu peran Muhammadiyah. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, Muhammadiyah berperan aktif dalam pendidikan, kesehatan, dan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Saya akan kembalikan kepada Rangga. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ajis Dwi Septiano. Selanjutnya kita menuju ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi yaitu pendidikan Pancasila merupakan upaya penting untuk menanamkan dan memperkuat nilai-nilai ideologis bangsa yang menjadi dasar negara Indonesia melalui konsep yang telah bersifat historis, sosiologis, yuridis, dan politis.
Pendidikan ini memainkan peran utama dalam menjaga kesatuan dan identitas nasional. Dalam menghadapi dinamika dan tantangan global, pendidikan Pancasila harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sambil tetap menjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan. Pancasila juga sejalan dengan pandangan organisasi seperti Muhammadiyah yang melihat Indonesia sebagai negara yang dibangun atas dasar kesepakatan Darul Ahdi dan menjadi tempat berkontribusi Darul Syahdah. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila tetap relevan dan esensial untuk membangun karakter generasi yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan di masa depan. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.